Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Kencengan dikit tuh, kencengan. Kencengan. Kencengan enggak? Enggak apa-apa. Ya, pakai ini. Yang wireless itu nggak bisa. Wireless ini, speaker. Udah persen. Minta. Ternyata. Tak. Wireless mic. Tak. Tak. Wireless yang ini ada. Jangan. Suaranya ini. Nggak apa-apa, yang penting Nggak bisa. Suaranya nggak bagus. Hah? Bagusan yang wireless biasa. di mana? Wireless biasa nih. Enggak, di Pak Siregar nggak jelas suaranya. Dia lanjutin dulu. Ntar. Terpulangnya jam 10 udah. Wirelessnya ini gimana? Kenapa? Suaranya nggak bagus. Nggak jelas. Mendingan ini. Mendingan ini. Mikrofonnya deketin handycam aja, Pak Arif. Saya lagi coba di luar, Mas. Ya. Soalnya deketin ke handycam aja. Udah deket sih sebenarnya handycamnya. Tes. Pakai toan sekarang agak pelan-pelan kali. Tes. Tes. Satu. Pak Siregar gimana Pak Siregar? Assalamualaikum Pak Siregar. Kedengaran cuma agak mendengung gitu dari apa itu. Nggak bulat suaranya. Hadapin ke sana Pak. Hadapin ke sana. Ya. Sekarang. Nah itu suaranya kayak suara letusan itu. Nggak apa-apa. Udah maksimal kayaknya. Pelan aja tapi Kecilin. Tes. Itu bagus. Nah, bagus kan? Tes. Nah Gimana? gitu. Nah, itu bagus. Cukup Pak ya? Iya, jangan terlalu cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian kita ini dengan
bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka kegiatan rutin PCM Kebon Jeruk, yaitu kajian Jumat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 248 sampai 249. Untuk itu saya mohonkan kepada saudara Miftahuddin untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 248 sampai 249. Kepada saudara Miftahuddin kami persilakan. Udah sih itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Keren kita. Sudah ketemu masih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakum at-tabutu fi sakinatum min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka Musa wa Harun tahmilul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talutu bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni. Oh, hilang suaranya. Faman yat'amhu fa innahu minni illa man ittarafa urfatan biyadihi fasyaribu minhu illa. Suaranya hilang, Pak. Kenapa Pak Siregar? Suaranya gimana? Pak Siregar. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Malah hilang kalau kemarin.
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Saudara Miftahuddin. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan semua mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk mengulang bacaan ini saya mintakan kepada Adik Ainal untuk membacakan kembali. Kepada Adik Ainal kami persilahkan. Al-Baqarah ayat 248. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لهم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Adik Ainal yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 248 sampai 249. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan semua
mendapatkan imbalan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya akan mengenai pembahasan ayat ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Effendi. Kepada Bapak Effendi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, teman-teman, marilah kita mengucapkan puja-puji kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bertemu muka yang ada di dalam masjid, dan juga mungkin ada juga di antara teman-teman kita, orang tua kita, yaitu di luar masjid, tapi juga tetap melakukan pengajian atau kajian dalam rangka untuk meningkatkan maupun keimanan kita. Bapak-bapak, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat 248 ayat surat Al-Baqarah. Di dalam ayat itu diawali dengan kalimat waqala lahum nabiyuhum. Waqala, dan berkata, lahum, bagi mereka, atau untuk mereka, bisa juga, atau kepada mereka, nabiyuhum, nabi mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda kerajaannya, ayat diakun, bahwa datang kepadamu, at-tabutu, tabut. Tabut di situ adalah peti. Fihi, di dalamnya, sakinatun, ketenangan. Sakinatun, ketenangan, mirabbikum, dari Rob kalian, atau mirabbikum, dari Tuhan kalian. Wabaqiyatun, dan sisa atau peninggalan. Jadi baqiya atau baqi, istilah dalam ilmu waris, itu adalah sisa, setelah dibagi kok ada sisa-sisa. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah wabaqiyatun, yaitu sisa atau peninggalan. Mimma, dari apa, tarokah, meninggalkan, alu Musa, keluarga Musa, wa alu Haruna, dan keluarga Harun, tahmilu, membawa, al malaikatu, malaikat, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam demikian itu, la ayatan, sebagai bukti, lakum, untuk kalian, in kuntum, jika ada kalian, mukminina, orang yang beriman atau orang yang percaya. Ayat ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu bertanya kepada tabut
bertanya kepada Tolut bahwa tanda kenabiannya itu apa? Kalau kemarin kaumnya dia protes bahwa yang pantas jadi raja adalah dari keturunan Bani Israel. Terus juga mungkin yang punya harta banyak. Suaranya mati. Fisik. Lalu dia tanya, terus tanda-tanda kenabiannya berupa apa lagi? Nah, di dalam ayat ini digambarkan bahwa tanda kenabiannya yaitu dibuktikan atau didatangkan berupa at-tabut. Jadi at-tabut di sini adalah berupa peti. Lah di dalam peti itu ternyata ada peninggalan atau warisan atau sisa-sisa, yaitu yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan juga oleh Nabi Harun. Jadi tabut itu, peti itu isinya tentang peninggalan keluarga Nabi Musa dan juga keluarga Nabi Harun. Di situ mungkin ada bekas-bekas kitab atau lafum. Kan satu ketika Nabi Musa pernah marah kepada kaumnya karena melakukan kedoliman, umatnya memuja sapi sehingga dia marah, itu dibanting. Kalau bahasa kasarnya apa, kitabnya atau apa, kertasnya itu. Nah, sisa-sisa itu masih terbukti, yaitu di dalam kotak yang namanya tabut tadi itu. Nah, kotak yang namanya tabut tadi itu memberikan penjelasan bahwa itu ada hubungannya, ada bukti-buktinya. Kalau dalam istilah sekarang itu sebagai sejarah ya. Jadi sebagai sejarah bahwa Nabi Musa pernah punya tongkat, lah di situ ada juga tongkatnya. Nah, saya nggak tahu sekarang ini tongkatnya di mana gitu. Tapi ini waktu itu di dalam kotak itu ada yaitu peninggalan Nabi Musa dan juga peninggalan Nabi Harun. Nah, tabut itu ternyata dibawa malaikat sebagai bukti atau tanda jika kamu percaya. Jadi kalau dulu beda dengan Nabi Muhammad, kalau umat sebelum Nabi Muhammad itu dia kalau kurang yakin, dia nggak percaya. Jadi dia minta dibuktikan. Contohnya tadi itu, buktinya apa kalau dia sebagai seorang raja, yaitu dibuktikan dengan adanya yaitu peti atau yang disebut tabut dalam Al-Quran tadi itu. Itulah peninggalan yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, termasuk mungkin tongkatnya atau mungkin kisah-kisah di dalamnya. Falamma fasolat Tolut, maka ketika fasola itu artinya berangkat, tapi kalau dalam kamus kita lihat artinya fasola itu memisahkan. Nah, untuk itu ada istilahnya faslun. Faslun itu mempunyai arti adalah kelas. Jadi
kelas ini, nah, tapi di sini diartikan adalah falamma fasola, maka ketika berangkat Tolut bil junudi dengan tentara, waqala dan berkata Tolut, innallaha muttalikum, sesungguhnya Allah menguji kalian bin nahar, dengan sungai. Jadi di saat Tolut bersama tentaranya ternyata dalam kondisi yaitu kemarau atau panas yang luar biasa. Ya, panas yang sangat luar biasa. Lah ketepatan di saat Tolut bersama tentaranya tadi itu, dia berada di Baitul Maqdis, yaitu dia akan menyeberang, yaitu sungai antara sungai yang ada di Yordan dan antara Yordan dan Palestina. Jadi sungai yang dimaksud sungai di sini adalah sungai yang ada antara Yordan dan Palestina. Di saat itu ada pesan, yaitu Tolut kepada tentaranya, di antaranya faman syariba minhu falaisa minni, maka siapa yang minum darinya, maksudnya minum air yang ada di apa tadi itu, yang antara Yordan dan Palestina itu, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku atau pengikutku. Artinya walaupun ada sungai tapi dilarang dia untuk dia minum. Coba bayangkan situasi panas, ya, tidak ada air tapi ada sungai tapi tidak boleh minum. Nah, ini itu salah satu adalah ujian yaitu Tolut terhadap tentaranya. Wa man lam yat'amhu, dan siapa yang tidak merasakan atau tidak mencicipinya, fa innahu, maka sesungguhnya dia minni, dari aku. Jadi mencicipin aja nggak boleh. Illa manih tarofa hurfatam biyadi, kecuali orang itu adalah hanya menciduk satu cidukan dengan tangannya. Jadi boleh minum hanya menciduk, apa ya, menciduk, kalau bahasa Indonesia apa? Ciduk itu. Gayung. Kalau kayu kan gede. Nah, jadi tangan ini Nyawuk. Nyawuk bahasa Jawa. Menciduk, ya, menciduk. Jadi mengambil dengan tangan sebelah. Kalau dua kan agak banyakan. Jadi dibolehkan hanya menciduk, yaitu satu cidukan dengan tangannya, hurfatan, yaitu satu kan. Jadi boleh hanya satu cidukan dari tangannya. Fasaribu minhu illa qalilan, maka minum mereka dengannya kecuali sedikit sekali di antara mereka. Nah, artinya apa? Ternyata tentara-tentara yang bersama Tolut tadi itu, yang mau diatur, yang diperbolehkan minum hanya satu ciduk tadi itu dengan tangannya,
itu hanya sedikit sekali. Berarti banyak apa? Tentaranya yang ini juga. Tentaranya yang kalau bahasa kita itu apa? Yang nggak taat lah. Atau membelot. Kalau bahasa sekarang adalah makar. Jadi petunjuk dari rajanya, kamu hanya diperbolehkan yaitu menciduk dengan satu cidukan dengan tangan, tetapi tidak boleh banyak-banyak. Itu pun hanya sedikit yang melakukan. Berarti apa? Banyak yang tadi membelot atau banyak yang tidak taat terhadap rajanya. Falamma jawazahu, maka ketika menyeberangi, ya setelah dia menyeberang, kan tadi antara Palestina dan Yordan tadi kan ada sungai itu. Setelah dia menyeberang, huwa walladzina amanu ma'ahu, yaitu Talut dan tentaranya yang beriman, yang sudah bersama-samanya, ma'ahu bersama-samanya, qalu la taqata lanal yauma. Apa yang diungkapkan? Inilah setelah dia bersama-sama mau menyeberang, tiba-tiba dia mengungkapkan kalimat apa? Qalu la taqata lanabi. Mereka mengungkapkan, saya tidak kuat hari ini, yaitu menghadapi musuh yang dipimpin yaitu musuhnya Jalut dan tentaranya. Kan tadi tentara yang raja yang beriman tadi itu kan namanya Talut. Nah, ini mau menghadapi yaitu tentara yang namanya Jalut. Nah, Jalut ini yang kafir. Nah, Jalut ini raja kafir dan punya pasukan yang kafir juga. Tapi pasukan dari Talut ini apa? Kalau bahasa kita apa? Ngeper. Dia sudah ketakutan duluan. Mungkin dengan alasan apa karena musuhnya lebih hebat, atau mungkin lebih kuat, atau mungkin lebih banyak. Yang jelas Talut bersama tentaranya dia langsung mengungkapkan, kami tidak kuat menghadapi yaitu musuh yang namanya Jalut dan tentaranya itu. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaku. Qala berkata alladziina, orang-orang yadhunnuna, menyangka mereka, annahum sesungguhnya mereka, mulaku berjumpa Allah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak dari pasukan yang sedikit, ghalabat fi'atan kasirotan, mengalahkan yaitu yang banyak atau pasukan yang banyak. Bi'idnillahi, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, walaupun pengikutnya Talut itu adalah ada yang membelot, ada dia yang mangkir, tetapi juga ada yang masih setia. Dia masih taat. Yang digambarkan dalam Al-Quran ini adalah alladzina yadhunnuna. Yadhunnuna di sini adalah bukan artinya bersangka
atau sangka-sangka, tapi adalah mereka punya keyakinan bahwa mereka akan ketemu atau bertemu dengan Allah. Nah ini, jadi yang punya keimanan yang kuat itu dia apa? Kita ini kan akan bertemu di hadapan Allah. Ingat, nah ini pasukan yang setia Pak. Berapa yaitu pasukan yang sedikit bisa mengalahkan yaitu pasukan yang besar. Ternyata dalam perang kita ingat dalam Islam perang pertama perang apa? Perang Badar. Umat Islam itu kalau tidak salah kurang lebih 300. Lawannya adalah 1.000, kurang lebih 3 kali lipat. Tapi saat itu umat Islam mengalami kemenangan. Lah ini juga begitu. Kita nggak usah takut menghadapi tentara Jalut. Kita harus punya keyakinan. Nah ini artinya apa? Yang bagus tadi punya semangat. Karena kita mau menghadap di hadapan Allah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Nah, jadi kalau kita dalam peperangan itu harus memberikan semangat. Jangan gini, wah kita kan lawannya hebat-hebat, pasukannya canggih, terus apa lagi? Peralatannya canggih, modern. Kita ini nggak punya apa-apa. Terus kita minder. Nah, dalam Islam tidak boleh. Jadi kalau umpamanya kita sudah melakukan peperangan, maka kita harus siap mental. Dengan alasan boleh jadi pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar. Dan ingat, Allah itu bersama orang yang sabar. Kenapa? Yang namanya perang itu tidak ada yang menyenangkan. Pasti apa? Yaitu menyedihkan, meninggalkan keluarga, yang punya istri meninggalkan istrinya, korban harta, korban fisik, atau korban jiwa, bahkan terakhir yang harus dikorbankan adalah nyawa. Dalam Islam punya pernyataan bahwa hidup kita ini mulia atau mati syahid. Jadi kita hidup harus mulia, tapi kalau kita mati pun mati syahid. Inilah pesan yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Saya pikir itu, jadi saya ulang lagi bahwa dari pengikut Talut itu menginginkan bahwa ada bukti-bukti bahwa dia sebagai seorang raja, maka diberikan bukti yang namanya peti yang disebut dalam Quran adalah tabut. Lah tabut itu adalah isi atau kisah-kisah Nabi Musa dan juga Nabi Harun di situ. Jadi disitulah banyak peninggalannya. Namun di saat dia mau berperang, ternyata di antara mereka ada yang membelot karena mungkin ketakutan gitu. Tapi di antara mereka juga ada yang tetap semangat karena dia punya keyakinan bahwa dia akan ketemu atau dia akan menjumpai Allah.
dan dia punya keyakinan berapa banyak yaitu pasukan yang kecil bisa mengalahkan yaitu pasukan yang besar. Dan dalam ayat ini diakhiri, Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Artinya sabar adalah tabah teguh menghadapi lawan, tidak putus asa. Saya pikir itu sebagai pengantar, karena sudah jam 9, maka kita berikan kepada pembawa acara. Dipersilakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada yang memberikan masukan-masukan atau tambahan-tambahan, kami tetap mengharapkan dari bapak-bapak, teman-teman, baik yang ada di dalam masjid maupun yang di luar masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Effendi yang telah memberikan penjelasan mengenai tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 248 sampai 249. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk mungkin yang online, saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Fakih? Ya, alhamdulillah. Semua sehat ya Pak. Ya, mungkin mau ada tambahan atau ada yang perlu disampaikan Pak Fakih? Silakan. Sementara belum nih. Oh iya. Sementara belum nih. Kemudian Pak Siregar. Assalamualaikum Pak Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dulu dah. Yang lain aja dulu. Pak Siregar. Silakan yang lain deh. Oh iya. Oke, terima kasih kepada yang online. Selanjutnya bagi jamaah yang ada di sini, mungkin ada tambahan atau ada sesuatu yang disampaikan atau pertanyaan, kami persilahkan. Pak Arif sendiri mungkin ada tambahan? Belum. Lanjut dulu deh. Om Jamal barangkali? Mungkin sedikit nambahin ini mengenai Jalut. Ya, Mengenai Talut dan Jalut. Nah, Jalut itu kan yang dikenal di dunia barat itu Goliat. Jadi zaman Nabi Daud ini nanti nih. Nah, dari di ayat di 251 itu Nabi Daud, David, nah, orang barat itu menyebutnya David. Jadi Talut dan Jalut itu nanti itu dia akan bertemu. Nah, kemudian yang bisa mengalahkan Talut itu raja raksasa. Nah, Jalut itu raksasa, Goliat kalau orang versi baratnya itu Goliat. Nah, jadi pada takut gitu. Kemudian nanti Nabi Daud atau David kalau orang barat itu bisa mengalahkan Goliat. Nah, kemudian dia dinikahkan dengan anaknya Talut. Kemudian dia nanti menjadi raja, King David gitu. Jadi raja kedua dari bangsa Israel. Nah, itu aja saya yang nambahin. Baik, terima kasih untuk Saudara Jamal yang telah menambahkan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Effendi dari keterangan Saudara Jamal. Terima kasih. Jadi itu nanti ayat 251 itu nanti cerita tentang namanya Daud. Nah, Daud ini kan kalau kita dalam mengenal nabi-nabi itu kan ada Adam, Idris, tapi bukan yang Daud ini Daud yang raja atau nabi. Ada nabi dan rasul, dan ini adalah orang setelah hidupnya pada Nabi Musa.
Kalau versi Barat bisa saja seperti itu. Tapi antara Tolut dan Jalut, ini kan kalau Tolut itu yang Muslim, yang Jalut ini adalah yang kafir. Nah, nanti terus bagaimana lah? Kalau yang versi Barat kan Goliat, Pak. Jadi Jalut itu Goliat namanya. Raksasa dia tuh, nggak ada yang berani itu. Iya, untuk itu di dalam pasukan Tolut itu kan sempat apa tadi mundur atau bukan kocar kacir, dia ini apa ya, sebagian mangkir, sebagian tetap semangat. Nah, dalam ayat tadi itu kan waqolal ladzina yadununa annahum, dalam ayat tadi itu digambarkan qolal ladzina yadununa annahum mulaqu. Jadi ada yang tadi itu yang ketakutan, tapi juga ada yang punya keyakinan. Yang disebut yadununa itu adalah keyakinan, bukan sangka-sangka. Jadi punya keyakinan dia akan bertemu di hadapan Allah, dia tetap semangat dengan kalimat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak dari pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Jadi kalau tadi kan minder ya, atau takut, atau dia ingin melarikan diri, tapi dari pengikut Talut ini tetap ada yang semangat, memberikan semangat dengan kalimat tadi itu, berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Semuanya itu di sini diungkapkan biidznillah, dengan atas izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang-orang sabar. Jadi kalau di Barat memang nama-nama Islam itu banyak yang dirubah, seperti Sulaiman menjadi Solomon, ya. Gabriel, Mikail. Jadi mereka memang dirubah-rubah. Jadi tapi kita tahu sejarah. Jadi kita tahu sejarah bahwa memang orang Barat dirubah-rubah, mungkin untuk menghilangkan jejak. Iya, seperti Ibnu Sina, Avicenna. Ibnu Sina disingkat Jadi yang saya tahu tuh Pak, Talut itu keturunan dari anaknya di Yakub itu yang Benyamin, yang beranak-beranak ada Talut. Talut berkata, siapa yang bisa mengalahkan Jalut, aku akan nikahkan dengan anakku. Lalu dia diangkat menjadi raja. Nah, kemudian Daud ini keturunan dari Yusuf, dia anaknya Ishak ya, Yakub yang dibuang itu Yusuf. Nah, kemudian itu keturunannya tuh Daud. Nah, nanti Daud itu yang saya tahu nih Pak, tapi nggak tahu kalau salah ya. Nanti dikoreksi lagi. Daud ini yang akan menikahkan mengalahkan Jalut, Goliat gitu kan, dengan Apel gitu kan, ada kemudian dia dinikahkan dengan anaknya Jalut. Nah, kemudian dia diangkat jadi raja kedua Bani Israel, jadi King David. Nah, nanti dari anaknya Daud dengan putrinya Talut itu barulah Nabi Sulaiman, Raja Sulaiman dan lahir Raja Sulaiman. Jadi itu raja ketiga dari bangsa Israel. Setelah meninggalnya Sulaiman, barulah itu Yahudi muncul. Setelah berapa tahun setelah itu, karena nggak ada raja lagi, karena
Nabi Sulaiman meninggal itu tanpa meninggalkan wasiat gitu. Hilang begitu aja dia. Jadi Meninggal. kalau kita lihat dalam Quran ini, kita akan ingat setelah Nabi Musa itu kan Isa. Ya. Lah, ada jarak antara Nabi Musa dan Isa. Itulah yang namanya tadi itu ada nabi, ada raja. Nah, Sulaiman berarti bukan Sulaiman yang nabi yang bisa bicara dengan binatang-binatang itu. Karena Nabi Sulaiman kan udah lewat. Kalau kita lihat kan Nabi Sulaiman juga udah lewat. Setelah Musa kan Isa. Lah, antara Musa dan Isa inilah ada yang namanya nabi tadi itu. Kalau disebut dalam itu nabi itu ya udah lewat, Pak. Ini kan yaitu setelah Nabi Musa. Oh, bukan. Maryam itu kan anaknya Kan Maryam itu kan anaknya Nabi. bukan Imron. Jadi ini kalau kita lihat dalam sejarah, kan kita mulai dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub lah. Mungkin di antara raja-raja ini mungkin keturunan mereka itu. Sebab kalau kita umpamanya Daud yang di sini, ini Daud yang kita kenal itu kan berarti sudah melewati kan udah. Jadi ini setelah Nabi Musa, kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya itu peninggalan. Iya. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Jadi kita tolong dilihat ayat 246 itu menceritakan yaitu sesudah Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa itu ada yang namanya Nabi Isa. Nah di antara itu ada yang namanya Nabi. Kalau kita kenal waktu kecil ada Nabi dan Rasul dan juga ada namanya Nabi. Nah, mungkin ini Nabi, tapi dia nggak Rasul. Nah, kalau Nabi itu artinya kan menceritakan. Nah, kalau Rasul itu kan membawa risalah. Jadi ayat 246 itu menggambarkan bahwa setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa kan nanti Nabi Isa. Setelah Nabi Isa ada namanya Nabi Muhammad. Nah, di antara Nabi Musa itu ada namanya Nabi yang disebut istilahnya disebut di sini adalah Nabi Yuhum, Nabi mereka. Tapi kalau dalam mungkin perjanjian lama atau itu yang dimaksud adalah namanya Samuel. Nah, dalam Quran juga digambarkan bahwa ada nabi-nabi yang tidak diceritakan. Nah, nanti kita lihat ada nabi-nabi yang tidak diceritakan. Mungkin namanya kita kenal, tapi dia nabi juga. Ada yang diceritakan, ada yang tidak. Kalau dalam Quran ini kan hanya disebut nabi mereka. Jadi istilahnya kekosongan antara Nabi Musa dan Nabi Isa itulah ada yang namanya raja dan juga ada yang namanya nabi. Tapi bukan nabi dan rasul. Ini tolong. Nabi dan rasul itu hanya 25. Kalau nabi mungkin banyak. Ada yang diceritakan dan ada juga yang tidak. Yang digambarkan dalam Al-Qur'an ayat 246 bahwa alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Jadi kita kembalikan ke sana. Jadi bukan Nabi Daud yang ini ya, mungkin keturunannya mungkin atau Daud seperti kan kita ada namanya Muhammad.
Sulaiman itu kan memang raja. Iya. Rajanya bangsa. Tapi bukan, iya. Tapi bukan kalau Nabi Sulaiman itu mau kita letakkan setelah Nabi Musa. Sedangkan dia adalah sudah masanya udah ini Pak, udah lewat. Udah beda. Seperti umpamanya Ahmad. Nah, ada Ahmad 1, 2, 3, mungkin ada keturunannya. Jadi kan begini, kalau yang saya tahu, ketika Nabi Yusuf dengan Benyamin itu boyong ke Nabi Yusuf, keluarganya ke Mesir, kan dia dibuang, kemudian diambil sama orang dijual di Mesir kan, kemudian dia boyong keluarganya ke Mesir, kemudian di situ tuh berkembanglah suku bangsa Israel. Kemudian Raja Firaun yang benar nih, ada Firaun berjumlah ada Firaun 1, 2, 3, Ramses 1, 2, 3. Nah, kemudian dia terasa risih, itu terlalu banyak bangsa Israel di situ berkembang biak. Kemudian dibikinlah peraturan bayi, siapa yang melahirkan bayi itu orang Israel. Benar. Nah, Nabi Musa dihanyutkan kan oleh ibunya ke sungai. Akhirnya dipelihara oleh Firaun. Kemudian Nabi Isa membawa bangsanya keluar dari Mesir, keluar dari Mesir. Nah, itu benar itu. Ya. Cuma yang dimaksud ayat 246 yaitu dari kalangan Bani Israel. Di sini disebut alam taro ilal mala'i min Bani Israel. Apakah kamu tidak melihat kepada pemuka dari Bani Israel min ba'di Musa? Ini harus kita kembalikan, yaitu setelah Nabi Musa. Itu ada namanya Nabi, tapi bukan Nabi dan Rasul. Ini tolong diingat, kalau Nabi dan Rasul yang kita hafal yaitu namanya 225. Nah, mungkin asal usulnya dari sono mungkin karena memang kan asal usulnya kan memang berkembang biak. Nah, itu memang asal usulnya ya yang jadi dari kelompok Nabi Yakub ya itu kan ada yang bengal, ada yang taat. Enggak, itu semua taat, masih taat semua Pak. Ya kan di antaranya itu kan nanti ada keturunannya itu ya. Yang pas setelah meninggalnya Raja Sulaiman, itu barulah orang Israel mencari siapa pemimpinnya, rebutan, akhirnya dibunuh, yang menjadi saling membunuh, Nabi itu dibunuh, kayak Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Zakaria, Yahya ya, terus sama Imran juga coba salah juga. Pokoknya yang sholat itu oleh orang Yahudi itu. Ya itu sebelumnya Nabi Musa kan kisahnya. Cuma ini menceritakan yaitu setelah Nabi Musa itu dari pembesar Bani Israel, nah, dia itu kepingin mengadu kepada nabinya, yaitu ada seorang raja. Nah, diangkatlah yang namanya Talut. Nah, Talut ini diproteslah oleh orang Bani Israel yang pantas kami karena kami ini adalah besar itu akhirnya mengutus atau raja di antara mereka itu yang namanya Talut. Nah, Talut itu siapa? Talut itu raja yang diberikan kekuatan, yaitu dia dari segi ilmunya dan juga dari fisiknya. Kan dia tadi kan berarti ada Talut, nah, terus ini diajaklah pergi ya, diajak pergi ke Palestina. Ternyata di dalam perjalanan ternyata terjadinya panas yang sangat luar biasa. Maka dia minta minum. Nah, dalam minta minum,
ternyata hanya diperbolehkan minum hanya sesiduk saja. Karena barang siapa yang dia mencicipi atau yang minum itu tidak termasuk dalam kelompokku atau umatku. Tolut inilah berhadapan dengan yang namanya jalut. Ini kita kembalikan kepada ini. Nah, kalau keturunan itu ya bisa aja. Memang ini ceritanya kan tentang Bani Israil. Baik, terima kasih kepada Saudara Jamal yang telah memberikan tambahan-tambahan dan juga penjelasan dari Bapak Ustadz Effendi. Berhubung waktu sudah Disampaikan hasil. Iya. Berhubung waktu sudah pukul 21 lebih 25 menit. Maka kajian ini bisa kita akhiri dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat dan untuk kebaikan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin sampaikan mengenai wakaf laptop. Wakaf laptop sampai hari ini sudah terkumpul sebesar sejumlah Rp3.050.000 dengan rincian yang tunai di saya sebesar Rp1.100.000 dan yang ditransfer ke rekening BSM atas nama PCM sejumlah Rp1.950.000. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah menitipkan dan mempercayakan sebagian rezekinya untuk perjuangan dan kegiatan PCM Kebon Jeruk. Mudah-mudahan dapat imbalan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Jadi ada rabbal alamin. tambahan Pak Parno, tambahan tadi saya 500 nih. Gimana, Pak? Ada tambahan tadi saya 500 nih, bisa hari Senin. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Fakih, semoga berkah. Ya nanti saya tambahkan lagi, Pak. Ya. Baik, terima kasih semuanya yang telah hadir maupun yang online. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Sebentar, Rabbana. ada yang nanya. Sebentar, saya ada usul sedikit. Oh, iya, Pak. Enggak, Pak. Itu kan sudah ada duit 3.550.000 berarti ya? Ya. Uang dana laptop. Ya. Berarti sudah 3.550.000. Ya. Kalau saya sarankan dibeli aja di kekurangannya ya ambil aja dari dari uang yang sudah uangnya PCM yang sudah ada. Jadi tidak usah nunggu penuh apanya karena kita butuh kan. Ya, kalaupun ada yang akan menambah wakafnya ya kita terima. Tapi saya kira sudah tidak perlu harus tunggu penuh. Bisa kita belikan laptopnya. Ya, Pak, terima kasih. Ya. Terus ini Pak Haji Amarilla, uang sisa yang kemarin pembelian tanah juga masih ada di saya juga. Baik, terima kasih Pak Siregar atas sarannya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.